Bangkitnya pasukan Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Saat orang-orang Persia melihat apa yang dilakukan kaum muslimin di wilayah Sawat, juga kekalahan beruntun yang mereka alami, para pembesar Persia berkumpul dan membahas musahab kekalahan itu. Mereka menyimpulkan penyebabnya adalah karena mereka dipimpin wanita. Mereka kemudian bersepakat untuk memecat para wanita dari jabatannya. Mereka mencari penggantinya dengan syarat ia harus seorang lelaki dari keturunan Kisra. Mereka mendapatkan Yazdajir ibnu Syahriar ibnu Kisra Ibruis. Pria itu lalu ditunjuk dan diangkat sebagai Kisra. Pembesar Persia sepakat untuk mematuhi Yazdajir. Sebelumnya terjadi perbedaan pendapat antara Panglima Rustum dan Panglima Firzan. Perselisihan mereka sangat tajam sampai membuat orang-orang Persia terpecah belah dan semakin lemah menghadapi umat Islam. Namun kemudian semuanya bersepakat untuk menunjuk Yazdajir sebagai pemimpin mereka dan menghilangkan perbedaan yang terjadi. Mereka juga sepakat untuk berada dalam satu barisan melawan dan mengusir umat Islam dari wilayah yang telah dikuasai. Ibnu Al-Athir mengisahkan, saat orang-orang Persia melihat apa yang dilakukan umat Islam di wilayah Sawat, mereka mengatakan pada Rustum dan Firzan, apa yang membuat wilayah itu hilang dari tangan kalian? Perselisihan di antara kalian telah membuat bangsa Persia menjadi lemah dan membuat mereka enggan untuk melawan musuh. Perbedaan pendapat di antara kalian telah mengantarkan kita semua pada kehancuran. Setelah Baghdad, Sabat, dan Tikrit, tak ada lagi yang tersisa kecuali Madain. Demi Tuhan, kalian mau bersatu atau kami yang akan menghukum kalian berdua sebelum bencana lebih besar akan menimpa kita hingga kita semua binasa. Sikap penduduk Persia ini mempengaruhi Rustum dan Firzan. Mereka belum pernah melihat semangat dan keteguhan sikap orang-orang Persia itu sebelumnya. Mereka tahu orang-orang Persia itu punya keinginan kuat untuk membalas dendam pada umat Islam. Rustum dan Firzan sadar bahwa perkara ini serius. Keduanya pun mencari jalan keluar dari krisis yang bisa mengancam keselamatan mereka. Rustum dan Firzan lalu menghadap Buran, putri Kisra, yang menjadi pemimpin mereka saat itu. Keduanya mengatakan pada sang putri, tuliskan pada kami beberapa nama wanita Kisra, keluarga, dan para perempuan dari keluarga Kisra serta keluarganya. Putri Kisra melakukan apa yang diminta Rustum dan Firzan. Kedua panglima itu lalu meminta semua nama yang tercantum dalam daftar itu untuk menghadapnya. Tak ada seorang wanita pun yang terlewatkan. Rustum dan Firzan bertanya kepada para wanita itu, apakah ada seorang pria keturunan Kisra? Namun mereka tidak menemukan seorang laki-laki pun. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, tak ada seorang laki-laki dari keturunan Kisra pun yang tersisa kecuali seorang anak bernama Yazdajir, keturunan Syahriar ibnu Kisra. Ibunya berasal dari Baduri. Mereka mendatangi wanita itu dan meminta anaknya untuk diangkat sebagai Kisra. Yazdajir yang saat itu berada dalam kediaman seorang pamannya pun dipanggil dan diangkat menjadi Kisra Persia. Penduduk Persia sepakat untuk patuh pada titahnya. Para pemimpin dan pembesar kerajaan juga bersepakat menaati dan membantunya. Kisra Yazdajir lalu mempersiapkan pasukan. Ia mengirim satu unit pasukan untuk setiap wilayah. Kepercayaan diri bangsa Persia pulih kembali. Semangat mereka pun bangkit lagi. Dalam waktu bersamaan, penduduk Sawat melakukan pemberontakan terhadap kaum muslimin. Mereka membatalkan secara sepihak perjanjian dengan kaum muslimin. Kedaulatan umat Islam pun terancam. Rakyat Persia berkumpul di istana Yazdajir. Mereka tengah mempersiapkan pasukan untuk menyeram kaum muslimin. Selain itu, ada ancaman lain untuk umat Islam. Sebagian besar penduduk wilayah yang berada di bawah kekuasaan umat Islam mulai melanggar kesepakatan. Saat berita ini sampai ke pihak umat Islam, Musana ibnu Harisa dan Jarir ibnu Abdillah al-Bajli menulis surat kepada Umar bin Khattab mengabarkan tentang persiapan bangsa Persia itu serta pembangkangan penduduk Sawat. Keduanya menggambarkan kesulitan yang dihadapi kaum muslimin hingga seakan-akan Umar menyaksikannya sendiri.
Dengan cepat Khalifah menanggapi. Ia mengirim surat pada kedua panglima tersebut, menginstruksikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ia menerangkan pada keduanya langkah apa yang sepatutnya diambil dalam situasi seperti itu. Umar mengatakan dalam suratnya, "Amma ba'du, keluarlah kalian dari kepungan kaum ajam, berpencarlah di sekitar aliran sungai yang mengalir ke perkampungan mereka, di antara perbatasan wilayah kalian dan wilayah mereka. Jangan tinggalkan Bani Rabi'ah, Mudar, juga para ahli perang dan pasukan berkuda mereka. Ajaklah mereka untuk bergabung. Jika mereka mau bergabung, sambutlah. Jika tidak, kumpulkan mereka. Bakar semangat orang Arab untuk bersungguh-sungguh, karena kaum ajam sudah bersungguh-sungguh. Hadapilah kesungguhan mereka dengan kesungguhan kalian." Musana kemudian mengambil posisi di daerah Zuwikar, sedang yang lain mengambil tempat di dua daerah bernama Jil dan Syaraf. Sebagian lain menguasai aliran sungai di wilayah yang berbeda-beda. Setiap panglima dan pasukannya menguasai satu mata air, namun jaraknya masih saling berdekatan. Antar kelompok pasukan disiplin mengawasi yang lain dan saling memberikan bantuan jika dibutuhkan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 13 Hijriah. Di kota Madinah, Umar tidak hanya menulis instruksi pada Musana dan Jarir. Ia terus berpikir bagaimana menghadapi kondisi ini. Umar menyadari posisi itu sangat berbahaya bagi umat Islam. Ia lantas mengambil beberapa kebijakan dan langkah yang diperlukan. Kejadian di Irak itu tidak melemahkan semangatnya untuk meneruskan apa yang ia targetkan di wilayah Persia. Hal itu juga tidak melemahkan semangatnya untuk terus berperang melawan kaum Persia di negeri mereka sampai cita-citanya tercapai. Dengan semangat itu, Umar menulis surat kepada para pemimpin yang menjadi wakilnya di berbagai wilayah. Isinya, "Jangan biarkan seorang pun memiliki senjata, kuda, atau kekuatan. Jangan biarkan seorang pun kepala suku, orang yang punya pendapat cemerlang, atau punya kedudukan mulia. Jangan biarkan seorang pun orator atau penyair, kecuali kalian kerahkan mereka membantuku." Para kepala suku dan komandan militer lalu mensosialisasikan instruksi Umar bin Khattab kepada seluruh umat Islam. Mereka yang tinggal di dekat Irak langsung bergabung dengan pasukan Musana, sedang yang berada lebih dekat ke Madinah berduyun-duyun datang ke kota itu. Bala bantuan untuk Umar bin Khattab datang terus-menerus. Umar bersama sebagian penduduk Madinah menuju sebuah oase yang bernama Sirar. Ia berinisiatif pergi sendiri ke Irak. Untuk itu ia menyuruh seseorang untuk menyerukan sholat jamaah. Kaum muslimin berkumpul dan menunggu kabar yang akan disampaikan Umar bin Khattab. Khalifah lalu menyampaikan pada mereka tentang pentingnya masalah ini. Ia menyatakan bahwa ia ingin pergi sendiri ke Irak. Mayoritas orang yang mendengarkan keinginan Umar itu mengatakan, "Pergilah dan perintahkan kami menemanimu." Umar menanggapi, "Bersiaplah, kita akan pergi bersama ke Irak sampai ada ide lain yang lebih baik." Namun para sesepuh dan pemuka sahabat mengusulkan sebaiknya Umar tetap berada di Madinah. Sebagai ganti, sebaiknya ia menugaskan seorang ahli strategi perang dan sudah berpengalaman untuk memimpin pasukan itu. Ibnu Katsir menceritakan peristiwa itu secara terperinci. Ia mengisahkan pada hari pertama bulan Muharram tahun 14 Hijriah, Umar bin Khattab menunggangi kudanya dan memimpin pasukan dari Madinah, lalu tinggal di tempat air yang dinamakan Sirar. Mereka bermarkas di tempat itu dan berniat pergi berperang ke Irak di bawah komando langsung Umar. Ia menyerahkan jabatan kepemimpinan di Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Ia minta ditemani Utsman bin Affan dan para pembesar sahabat. Umar lalu mengadakan pertempuran di Sirar itu. Ia bermusyawarah dengan para sahabat tentang keinginannya untuk pergi ke Irak. Saat datang waktu sholat, seseorang berseru, "As-sholatu jami'ah." Ia menulis surat pada Ali bin Abi Thalib yang saat itu berada di Madinah agar menyusulnya ke Sirar. Setibanya Ali di sana, mereka segera berunding. Semuanya sepakat untuk pergi ke Irak, kecuali Abdurrahman bin Auf. Ia mengatakan,
Aku khawatir jika engkau terluka atau terjadi sesuatu padamu, umat Islam di seluruh wilayah akan menjadi lemah. Aku berpendapat engkau kirimkan saja seseorang sedang engkau kembali ke Madinah. Orang-orang yang ada di tempat itu membenarkan pendapat Abdurrahman bin Auf. Umar lantas bertanya, siapa menurutmu yang akan kita kirim ke Irak? Abdurrahman menjawab, aku telah mendapatkan siapa dia. Dia adalah singa yang berada dalam kandangnya. Saat Ibnu Malik Az-Zukri Ibnu Abi Waqqas. Jawab Abdurrahman. Umar pun menyetujui pendapat Abdurrahman. Ia memerintahkan Sa'ad untuk pergi ke Irak. Sebelum Sa'ad berangkat, Umar berwasiat, "Wahai Sa'ad, jangan sampai engkau melupakan tujuan semata karena Allah. Jika dikatakan bahwa engkau adalah paman Rasulullah dan sahabatnya, karena sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan. Sebaliknya Allah menghapus keburukan dengan kebaikan. Tidak ada hubungan seseorang dengan Allah kecuali dengan ketaatan. Seluruh manusia, baik yang mulia maupun yang lemah, di hadapan Allah adalah sama. Allah adalah Tuhan mereka dan mereka adalah hambanya. Mereka berbeda keutamaan dalam mendapatkan pengampunan. Mereka semua mengejar apa yang ada di sisi Allah dengan cara mematuhinya. Karena itu, lihatlah suatu perkara sesuai yang engkau pahami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau diutus sampai berpisah dengan kita. Karena itu taatilah, sebab hal itu merupakan perintah. Ini adalah wasiatku padamu. Jika engkau meninggalkan dan enggan melakukannya, amalmu akan sia-sia dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Saat melepas Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar kembali memberikan nasihat. Sa'ad, sesungguhnya engkau menghadapi urusan yang sangat besar. Karena itu bersabarlah, bekali dirimu dengan rasa takut kepada Allah. Ketahuilah, takut kepada Allah itu ada dalam dua perkara. Yang pertama dengan mentaatinya, dan kedua dengan meninggalkan perbuatan maksiat padanya. Kepatuhan orang yang menaati Allah itu karena membenci dunia dan mencintai akhirat. Sebaliknya, kemaksiatan orang yang berbuat maksiat pada Allah itu karena cinta dunia dan membenci akhirat. Umar melanjutkan pesannya. Jika Allah mencintai seseorang, orang itu akan dijadikan Allah sebagai orang yang dicintai manusia. Jika Allah membenci seseorang, orang itu akan dijadikan Allah sebagai orang yang dibenci manusia. Karena itu, ukurlah kedudukanmu di sisi Allah dengan melihat kedudukanmu di sisi manusia. Sayyid Sabik menjelaskan, Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukan yang menyertainya. Amma ba'du, sesungguhnya aku memerintahkan padamu dan pasukan yang bersamamu agar bertakwa kepada Allah di semua keadaan dan waktu. Sebab ketakwaan kepada Allah adalah persiapan yang terbaik untuk menyerang musuh dan strategi terkuat dalam peperangan. Aku memerintahkanmu dan orang yang bersamamu untuk selalu dalam posisi terkuat dalam menjaga diri dari perbuatan maksiat. Karena dosa pasukan lebih ditakutkan daripada musuh. Umat Islam berhasil meraih kemenangan karena perbuatan maksiat musuh mereka. Seandainya bukan karena itu, kita tidak punya kekuatan untuk mengalahkan mereka. Itu karena jumlah kita tidak seperti jumlah musuh. Persiapan kita tidak seperti persiapan mereka. Jika kita sama-sama berbuat maksiat, maka mereka pasti lebih punya kekuatan daripada kita. Apabila kita tidak berhasil meraih kemenangan sebab keutamaan kita tidak akan berhasil mengalahkan mereka dengan kekuatan kita. Karena itu ketahuilah dalam perjalanan ini kalian selalu disertai malaikat penjaga yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Merasa malulah kalian kepada Allah. Jangan kalian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan pada Allah sedang kalian berada di jalan Allah. Jangan kalian mengatakan musuh kami lebih buruk daripada kami. Mereka tidak akan mengalahkan kami. Berapa banyak bangsa yang dikalahkan oleh orang yang lebih buruk dan lebih jahat dari mereka
Sebagaimana kaum kafir Majusi berhasil mengalahkan Bani Israel saat mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah, hingga mereka berkeliaran di kampung-kampung dengan membuat kerusakan. Sesungguhnya janji Allah pasti akan terjadi. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Dia menjaga kalian, sebagaimana kalian meminta kemenangan melawan musuh kalian. Mintalah hal itu kepada Allah bagi kami dan bagi kalian. Berbuat lembutlah terhadap kaum muslimin dalam perjalanan. Jangan paksakan mereka untuk melakukan perjalanan yang melelahkan. Jangan kau halangi mereka jika mereka ingin berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Upayakan mereka sampai di tempat musuh, sedang perjalanan yang panjang ini tidak mengurangi kekuatan mereka. Pasukanmu ini berjalan menemui musuh yang tinggal di daerahnya sendiri, yang semangatnya telah terbakar. Berhentilah engkau dan pasukanmu setiap hari Jumat selama 1 hari 1 malam hingga mereka bisa beristirahat dan semangat mereka dapat kembali bangkit. Juga agar mereka bisa memeriksa serta merawat persenjataan dan peralatannya. Pilihlah tempat berhenti di suatu daerah milik penduduk yang punya perjanjian damai dengan kita atau penduduk ahli zimah. Jangan sampai salah seorang prajuritmu memasukinya kecuali ia orang yang kau percayai agamanya. Janganlah mengganggu seorang pun dari penduduknya, karena mereka memiliki kehormatan dan perjanjian perlindungan. Kalian diuji untuk selalu memenuhi hak perlindungan itu, sebagaimana mereka diuji dengan kesabaran memenuhi tanggungan zimah. Selama mereka bersabar, balaslah dengan kebaikan. Jangan meminta tolong pada kaum kafir harbi karena kezaliman ahli sul atau penduduk yang punya perjanjian damai dengan umat Islam. Jika engkau sudah memasuki wilayah musuh, kirimlah mata-mata. Jangan sampai kau tidak mengetahui kondisi mereka. Jadikanlah sebagai pendampingmu orang Arab atau penduduk setempat yang nasihat dan kejujurannya bisa kau manfaatkan. Karena informasi seseorang pendusta tidak akan bermanfaat sedikit pun, meskipun ia terkadang berkata jujur padamu. Orang yang berbuat curang adalah mata-mata yang bisa membahayakanmu dan bukan mata-mata yang bisa menguntungkanmu. Jika engkau makin mendekat ke wilayah musuh, engkau harus memperbanyak pasukan pengintai dan mengirim pasukan perintis antara dirimu dan antara mereka. Satuan-satuan pasukan bisa memutus bantuan dan perbekalan musuh, sedang pasukan pengintai bisa mengungkap rahasia musuh. Pilihlah untuk menjadi kelompok pengintai itu orang-orang yang punya pendapat cemerlang dan kekuatan. Pilihlah kelompok ini dari pasukan berkuda. Jika bertemu musuh, maka yang pertama kali dihadapi musuh itu adalah kekuatan idemu. Sedang untuk pasukan infanteri, pilihlah kelompok ahli jihad, sabar dalam menanggung penderitaan. Jangan sekali-kali mengistimewakan seseorang karena hawa nafsumu, sehingga pendapat dan urusanmu menjadi sia-sia, tak sepadan dengan upayamu membahagiakan orang yang kau istimewakan itu. Jangan sekali-kali mengirim pasukan pengintai atau peleton pasukan ke suatu tempat yang engkau mengkhawatirkan mereka akan terbunuh atau masuk dalam perangkap musuh. Jika kau berhasil mengidentifikasi kekuatan musuh, kumpulkanlah seluruh pasukanmu, galang strategi dan kekuatan. Jangan tergesa-gesa menyerang sampai kondisi memang benar-benar mendesak, hingga kau bisa mengetahui secara pasti rahasia musuh dan bagaimana cara mengalahkan mereka, dan benar-benar menguasai medan sebagaimana engkau mengetahui kekuatan penduduknya. Lakukan sesuatu terhadap musuhmu sebagaimana musuhmu melakukan hal yang sama padamu. Bangkitkanlah semangatmu. Jangan melewatkan seorang tawanan pun kecuali engkau tebas lehernya. Itu akan bisa menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Allah adalah penolong perjuanganmu dan orang-orang yang bersamamu. Allah lah yang akan memberi pertolongan kepada kalian untuk menundukkan musuh kalian, dan Allah Maha Penolong.
Sa'ad bin Abi Waqqas lalu pergi meninggalkan Madinah. Pesan panjang Umar telah tertancap dalam hatinya. Wasiat itu banyak mempengaruhi alur pikirannya. Dalam pandangannya, ia akan mendapatkan banyak kebaikan bila ia menerapkan wasiat ini. Ia lalu bergerak menuju Irak diiringi barokah Allah bersama 4.000 pasukan. Sesampai di daerah Zarut, ia mendapat kabar bahwa Musana ibnu Harisa telah meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya pada perang Jisr. Penggantinya adalah Bashir ibnu Kasasiyah. Saat Ibnu Abi Waqqas menggabungkan tentara Musana dengan pasukannya. Sementara itu kaum muslimin berduyun-duyun datang ke Madinah setelah kepergian Sa'ad. Khalifah Umar bin Khattab lalu mengirim mereka untuk bergabung ke dalam pasukan Sa'ad bin Waqqas. Sebelum Sa'ad bin Waqqas meninggalkan Madinah menuju Irak, Khalifah Umar mendoakan dan membekalinya dengan nasihat yang dibutuhkan seorang panglima perang. Umar menyuruh Sa'ad bergerak ke Qadisiyah dan berpesan agar ia berada di wilayah Persia dan Arab, serta segera melancarkan serangan. Selain itu, Umar meminta Sa'ad menyampaikan berita tentang semua peristiwa yang dialami kaum muslimin di sana. Umar berjanji akan menanggapi apa yang disebutkan dalam surat tersebut dengan memprioritaskan yang terpenting. Dengan demikian, Umar seakan-akan ikut menyaksikan dan terlibat dalam semua peristiwa yang dialami umat Islam. Saat lalu menulis surat kepada Umar bin Khattab, ia memberi kabar bahwa orang-orang Persia telah mengangkat Rustum sebagai pemimpin 120.000 pasukan mereka. Mereka membidik kami, dan kami membidik mereka. Ketetapan Allah sudah berlaku dan takdirnya akan menentukan kemenangan ataupun kekalahan kami. Namun kami tetap meminta kepada Allah takdir dan ketetapan yang baik. Tutur Sa'ad bin Abi Waqqas dalam suratnya. Surat saat ini cukup menunjukkan bahwa perang yang akan dihadapinya sangat dahsyat dan hasilnya sama sekali belum bisa diprediksi. Hal yang paling dikhawatirkan saat adalah terulangnya peristiwa Perang Jisr. Perang Jisr ini sudah melemahkan kekuatan kaum muslimin, kendati mereka berhasil memulihkannya dalam Perang Buaib. Bagaimana jika peristiwa itu terulang lagi? Apakah kekuatan umat Islam masih bisa diharapkan? Pasukan Islam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hasil yang baik. Mereka amat mendambakan pertolongan dan bantuan Allah. Ketika memasuki wilayah Syaraf, Sa'ad bin Abi Waqqas memutuskan untuk bermarkas di situ. Ia memobilisasi pasukan dan menunjuk komandan-komandan dalam kesatuan-kesatuan pasukannya. Setiap 10 prajurit dipimpin seorang komandan, sedang yang bertugas membawa panji-panji laskar Islam adalah prajurit-prajurit senior. Ia juga mengatur pasukan, ada yang berada di front depan, pasukan penjaga garis belakang, sayap pasukan, dan pasukan pengintai. Front depan dipimpin oleh Zahra ibnu Hawiyah, sayap kanan oleh Abdullah ibnu Mu'tam, sayap kiri dipimpin oleh Syurahbil ibnu Sam al-Kindi, pasukan garis belakang oleh Asim ibnu Amr, dan pasukan pengintai oleh Sawat ibnu Malik. Pemimpin pasukan infanteri adalah Jamal ibnu Malik al-Asadi, dan pemimpin pasukan kavaleri adalah Abdullah ibnu Zi al-Yaminaini al-Hanafi. Sedang yang ditunjuk sebagai hakim militer bagi pasukan Islam adalah Abdurrahman ibnu Rabi'ah al-Bahili. Sebagai sekretaris pasukan, Ziyad ibnu Abi Sufyan. Dan sebagai penasehat militer, Salman al-Farisi. Penunjukan nama dan pembagian ini dilakukan berdasarkan perintah Umar bin Khattab. Setelah saat merasa yakin dengan kesiapan pasukannya, ia pun bergerak bersama mereka menuju Qadisiyah dengan diiringi barokah Allah. Begitu tiba di wilayah Al-Azib, mereka mendapat serangan dari satu batalion pasukan Persia. Namun Sa'ad dan pasukannya berhasil menundukkan mereka dan mendapatkan ghanimah dalam jumlah besar. Pasukan kaum muslimin itu lalu melanjutkan perjalanannya hingga sampai di wilayah Qadisiyah.
Pasukan Sa'ad bin Waqqas berada di Kadisiyah selama sebulan, namun mereka tak kunjung mendapatkan jejak dan informasi tentang pasukan Persia. Sebelumnya, Sa'ad sudah mengirim sejumlah ekspedisi militer ke seluruh penduduk Kadisiyah. Mereka menyerbu kelompok-kelompok musuh yang bukan termasuk ahli zimah, yang berkhianat, atau yang melanggar perjanjian. Ekspedisi-ekspedisi tersebut juga berhasil mendapatkan ghanimah dalam jumlah besar. Melihat situasi ini, bangsa Persia dan para pemimpinnya merasa sangat dirugikan. Mereka lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Kisra Yazdajir. Mereka mengatakan, jika Kisra tidak segera melakukan perlawanan dan melindungi rakyat Persia dari kaum muslimin, rakyat akan makin terdesak dan terpaksa menyerahkan apa yang mereka miliki. Pilihan lain adalah melakukan perdamaian dengan musuh. Mendengar laporan ini, Yazdajir memanggil Rustum dan memerintahkannya untuk segera menyerang pasukan kaum muslimin. Yazdajir akan mengirimkan bantuan pasukan pada Rustum dalam jumlah besar sebanyak 120.000 prajurit. Rustum menerima dan melaksanakan perintah Yazdajir dengan rasa terpaksa, karena sebenarnya ia punya pendapat lain. Ia lebih suka membiarkan umat Islam dengan keadaannya sampai mereka terdesak dan kekurangan bekal karena harus menunggu lama. Dengan begitu kaum muslimin akan menarik diri. Namun Yazdajir bersikeras untuk tetap menyerang kaum muslimin dan memerintahkan Rustum memimpin pasukannya. Akhirnya Rustum berangkat bersama pasukannya dan bermarkas di daerah Sabat. Berita ini terdengar oleh Sa'ad yang segera mengirim surat kepada Umar. Sebagai jawabannya, Umar bin Khattab menulis, kabar tentang rencana mereka yang engkau dengar jangan sampai membuatmu gentar. Mintalah pertolongan kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Utuslah beberapa orang juru runding dan cerdas untuk berdakwah pada mereka, sebab Allah menjadikan dakwah sebagai penghinaan bagi orang-orang kafir itu. Saat lantas mengirimkan sejumlah sahabat senior untuk mengajak Yazdajir masuk Islam. Delegasi yang dikirim saat adalah Nu'man ibnu Mukrin, Qais ibnu Sudarah, Ash'ad ibnu Qais, Furat ibnu Hayyan, Asim ibnu Amr, Amr ibnu Ma'di Ya'rib, dan Mughirah ibnu Syu'bah. Begitu sampai di Madain, mereka segera menemui Yazdajir. Melalui penerjemahnya, Kisra Persia itu menanyai delegasi kaum muslimin, apa yang membuat kalian datang ke wilayah kami? Apa yang membuat kalian memerangi dan menguasai wilayah kami? Apakah kami mengganggu kalian hingga kalian melakukan semua itu pada kami? Nu'man ibnu Mukrin mewakili para sahabatnya menjawab, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan rahmatnya pada kita. Lalu dia mengutus pada kita seorang Rasul. Beliau memerintahkan kebaikan pada kita, melarang kita untuk berbuat jahat. Beliau menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita. Ia berdakwah di setiap kabilah. Ada yang menyambutnya dan ada pula yang menjauhinya. Utusan Allah itu memerintahkan kami untuk memulai berdakwah pada bangsa Arab yang berada di sekitar kami. Kami lakukan itu dan mereka berduyun-duyun memeluk Islam. Namun di antara mereka ada yang terpaksa namun kemudian bergembira, ada pula yang taat, hingga keislaman mereka bertambah. Kami semua menyadari kemuliaan risalah yang dibawa utusan Allah itu dibandingkan dengan permusuhan dan kesempitan hidup yang dahulu kami alami. Setelah itu Rasulullah memerintahkan kami untuk melebarkan dakwah kepada bangsa-bangsa di sekitar kami. Kami pun mengajak mereka untuk masuk Islam. Karena itulah kami mengajak kalian untuk masuk pada agama kami, sebuah agama yang menilai baik sesuatu yang baik dan menilai buruk sesuatu yang buruk. Jika kalian enggan, maka kami akan berlakukan pada kalian keputusan yang buruk, namun lebih ringan daripada yang lain. Yang lebih buruk lagi, yakni jizyah. Bila kalian enggan juga, maka akan kami putuskan. Kita perang. Jika kalian merespon ajakan kami untuk memeluk Islam, kami akan membekali kalian dengan kitabullah, supaya kalian bisa menjadikannya sebagai pedoman hukum. Setelah itu kami akan meninggalkan kalian dan urusan kalian, begitu pula negara kalian.
Jika kalian membayar jizyah, kami akan menerimanya dan kami akan memberi kalian perlindungan, persis seperti perlindungan kami terhadap diri kami sendiri. Namun jika kalian tidak mau membayar jizyah itu, kami akan memerangi kalian. Yastajir merasa jengkel dengan penjelasan Nu'man ibnu Mukrin itu. Aku belum pernah melihat sebelumnya satu bangsa pun di muka bumi ini yang lebih celaka, lebih sedikit jumlahnya, dan lebih buruk kondisinya daripada kalian. Kami sudah menyerahkan wilayah sekitar, dan perkara kalian sudah cukup bagi kami. Jangan lagi punya ambisi menguasai Persia. Jika memang ada sesuatu yang telah menipu kalian, maka jangan sampai hal itu juga membuat kalian salah kira tentang kami. Bila kalian memang sedang dilanda kesusahan, kami akan memberi kalian kebutuhan pokok. Kami akan memberikan kehormatan dan kami akan memberikan kalian pakaian. Kami menguasai kalian dengan kekuasaan yang pantas bagi kalian. Jelas ya, Stajir. Qais ibnu Zurarah berdiri dan menjawab tegas. Tentang kondisi buruk kami, memang seperti yang engkau sebutkan barusan, bahkan mungkin lebih dahsyat. Qais ibnu Zurarah lalu menjelaskan panjang lebar bahwa di antara kasih sayang Allah kepada mereka adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Lalu melanjutkan, pilihlah antara jizya yang kau serahkan dalam keadaan hina atau pedang, atau kau selamatkan dirimu dengan memeluk Islam. Ucapan itu makin membuat Yazdajir murka. Seandainya tidak ada aturan bahwa utusan tidak boleh dihilangkan nyawanya, pasti aku akan menghilangkan nyawa kalian. Kalian tidak ada apa-apanya di sisiku. Ujarnya angkuh. Yazdajir lalu minta diambilkan tanah. Setelah itu ia berkata pada pengikutnya, berikan tanah ini pada orang yang paling mulia di antara mereka. Lalu kawal sampai ia bisa keluar dari pintu Madain. Asim ibnu Amr berdiri sambil mengatakan, aku yang paling mulia di antara mereka. Ia mengambil tanah itu dan berjalan menuju kudanya. Ia menaikinya dan kembali. Sesampainya di tempat Sa'ad bin Abi Waqqas, ia mengatakan, bergembiralah, demi Allah, ia telah memberikan pada kita tradisi kerajaan mereka. Di lain pihak, Rustum dan pasukannya yang berjumlah besar bergerak menuju Sabat. Saat melewati Kutsai, desa antara Madain dan Babel, ia bertemu dengan seorang pria Arab. Rustum mengatakan padanya, apa yang kalian bawa dan apa yang kalian minta dari kami? Lelaki Arab itu menjawab, kami datang untuk menjemput janji Allah dengan menaklukkan wilayah dan rakyat kalian jika kalian enggan memeluk Islam. Rustum menanggapi, jika kalian kehilangan nyawa sebelum janji itu tercapai, yang terbunuh di antara kami akan masuk surga, sedang yang tidak terbunuh akan dianugerahi Allah keberhasilan untuk meraih janjinya. Kami meyakini itu. Kalau demikian berarti kami akan menjadi rendah di hadapan kalian. Jawab Rustum. Perbuatan kalian sendiri yang merendahkan kalian. Allah akan menyelamatkan kalian melalui perbuatan kalian. Oleh karena itu janganlah tertipu oleh apa yang kalian lihat. Kalian tidak melawan manusia, namun yang kalian hadapi adalah takdir. Setelah mendengar itu, Rustum pun marah dan menghilangkan nyawanya. Rustum lalu melanjutkan perjalanannya hingga ke Hira. Ia mengingatkan para tokoh wilayah itu untuk tidak menyerahkan diri kepada kaum muslimin. Salah seorang tokoh daerah itu, Ibnu Bakilah, mengatakan, jangan berada di sini, engkau tak mampu menolong kami, dan engkau menyalahkan kami yang berusaha membela diri. Di lain pihak, Sa'ad bin Abi Waqqas sadar bahwa Rustum sudah berancang-ancang untuk menyerang. Ia juga sudah mengetahui rencana jahat panglima perang Persia itu. Karena itu ia mengirim Amr ibnu Ma'di Ya'rib Az-Zubaidi dan Tulaiha ibnu Kuwailid Al-Asadi dibantu 10 prajurit untuk mencari tambahan informasi tentang Rustum dan pasukannya. Tak begitu jauh berjalan, ke-10 orang itu menyaksikan musuh telah menyebar. Mereka yang diutus saat itu lalu kembali, kecuali Tulaiha ibnu Kuwailid.
Ia terus berjalan dan berhasil menyusup ke tengah pasukan musuh. Ia mendapatkan banyak informasi tentang rencana dan kondisi mereka. Setelah itu ia kembali dan melaporkan hasil temuannya kepada Sa'ad. Bersama pasukannya, Rustum meninggalkan Hira menuju Qadisiyah. Ia menulis surat pada Panglima kaum muslimin, Sa'ad bin Abi Waqqas. Isinya meminta Sa'ad mengirim seorang utusan untuk diajak berdialog. Sa'ad lalu mengutus Rubai ibnu Amir. Saat Rubi'i tiba di markas pasukan Persia, Rustum sedang duduk di atas singgasananya yang terbuat dari emas, permadani namarik, serta bantal-bantal yang juga dilapisi emas. Rubi'i Ibnu Amr menghampiri singgasana Rustum dengan tetap berada di atas kuda, tetap menenteng pedang yang terselubung sarung, serta tombak yang diikat seutas tali. Sesampai di depan hamparan permadani, kaki kudanya menginjak alas itu. Dengan tenang ia turun dan mengikatkan tali kudanya ke kedua bantal Rustum. Rubi'i lalu mengambil muatan untanya dan membopongnya. Para pengawal Rustum mengisyaratkan agar Rubai meletakkan persenjataannya. Ia pun meletakkan dan berkata, "Kalau aku datang pada kalian, aku akan melakukannya sesuai perintah, karena kalianlah yang mengundangku ke sini." Ia lalu menghadap Rustum dan bersandar pada tombaknya. Ia melangkah mendekat sampai merusak hamparan permadani yang dilaluinya. Ia terus mendekati Rustum dan duduk di atas tanah, kemudian menancapkan tombaknya di atas hamparan permadani. Ia beralasan, "Aku tidak akan duduk di atas perhiasan kalian." Rustum lantas bertanya kepada Rubai, "Apa yang kalian bawa?" Rubai menjawab, "Allah datang bersama kami. Dialah yang mengirim kami, agar kami bisa menyelamatkan orang yang kami inginkan dari penyembahan sesama hamba untuk menyembah Allah semata. Kami akan mengeluarkan mereka dari kesempitan dunia menuju ke lapangan dunia. Kami akan mengeluarkan mereka dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Allah mengutus utusannya kepada seluruh makhluk dengan membawa agamanya. Barang siapa menerima agamanya, kami akan menerimanya. Lalu kami akan pergi meninggalkannya juga wilayahnya. Barang siapa enggan menerimanya, akan kami perangi sampai jalan kami berakhir di surga atau kami menang." Mendengar itu Rustum menjawab, "Aku telah mendengar ucapan kalian. Apakah kalian bisa menunda sebentar agar kami bisa memikirkan permintaan kalian?" Rubai menjawab, "Yang diajarkan Rasulullah kepada kami adalah untuk tidak memberi tempo kepada para musuh lebih dari 3 hari. Kami akan memberi tenggat 3 hari. Karena itu pikirkan dan pilih salah satu dari 3 perkara setelah jatuh tempo. Pertama, Islam. Kalau kalian masuk Islam, kami akan meninggalkan kalian dan wilayah kalian. Kedua, jizyah. Kami akan menerima jizyah dan kami akan meninggalkan kalian. Jika kalian membutuhkan, kami akan membantu. Ketiga, bertempur di hari keempat. Kecuali kalian lebih dahulu menyeram kami. Aku akan bertanggung jawab dalam hal ini dari apa yang dilakukan oleh teman-temanku. Apakah engkau pimpinan mereka? Tidak, jawab Rubi'i. Namun umat Islam seperti satu tubuh. Orang rendah di antara mereka bisa melindungi orang yang lebih tinggi derajatnya. Rubai lalu pergi. Setelah itu Rustum menghampiri teman-temannya dan mengatakan, "Apakah kalian pernah mendengarkan ucapan seperti ucapan laki-laki tadi?" Mereka yang ditanya menjawab dan menghina penampilan Rubai. Namun Rustum berkata, "Celakalah kalian, aku hanya melihat pendapat dan ucapannya. Orang-orang Arab memang tidak menjaga penampilan mereka, namun kemuliaan mereka." Pada hari kedua, Rustum kembali mengirimkan surat kepada Sa'ad meminta Rubai kembali menemuinya. Namun Panglima kaum muslimin itu mengirim Huzaifah ibnu Muhsan al-Ghatafani. Sikap dan jawabannya pada Rustum tak berbeda dengan Rubai. Rustum bertanya, "Ia tidak mau melunak?" Huzaifah menjawab, "Pimpinan kami berlaku adil di antara kami, baik dalam keadaan susah maupun senang, dan kini adalah giliranku." "Perjanjian tenggang waktu sampai kapan?" tanya Rustum. Huzaifah menjawab, "Sampai 3 hari, terhitung sejak kemarin."
Pada hari ketiga, Rustum kembali meminta Sa'ad untuk mengirimkan seorang utusan lagi. Kali ini yang diutus adalah Mughirah ibnu Syu'bah. Sahabat itu pun berangkat dan tiba di hadapan Rustum. Lantas ia duduk bersama Rustum di atas singgasananya. Sontak para punggawa Rustum menariknya. Mughirah berkata, "Dulu kabar yang aku terima tentang kalian adalah sifat tenang dan tidak ceroboh. Dan sekarang aku tidak melihat satu kaum pun yang lebih bodoh dari kalian. Kami bangsa Arab, sebagian kami tidak menjadikan yang lain sebagai budak, kecuali ia menyerang yang lain. Aku pikir kalian menempatkan bangsa kalian sama rata, sebagaimana yang kami lakukan. Yang lebih tepat untuk kalian kerjakan adalah memberitahu kami bahwa sebagian kalian adalah tuan bagi sebagian yang lain, dan bahwa perkara ini tidak bisa berjalan secara adil di antara kalian. Aku tidak datang pada kalian, namun kalianlah yang mengundangku. Hari ini aku tahu bahwa kalian sesungguhnya telah kalah. Sistem kerajaan tidak boleh seperti ini dan tidak bisa berjalan di atas prinsip-prinsip semacam ini." Mendengar kritikan tajam Mughirah pada bangsa Persia, pemilik kasta rendah di antara mereka berkata, "Demi Allah, orang Arab ini benar." Sedang para pemimpin dan pembesar kita berkata, "Orang Arab ini telah melontarkan ucapan yang membuat budak-budak kita menuntut. Semoga Tuhan membinasakan para pendahulu kita. Mereka selalu mengecilkan kita." Rustum lalu menimpali ucapan Mughirah dengan mengagung-agungkan bangsa Persia. Sebaliknya, ia merendahkan bangsa Arab. Ia menyebut soal kondisi bangsa Arab yang buruk serta kehidupannya yang serba sulit. Namun Mughirah menjawab, "Yang kau sebutkan tentang kami, perihal kondisi buruk, kesulitan dunia, serta perselisihan itu, kami mengakuinya dan tidak mengingkarinya. Namun dunia berputar, setelah susah ada senang. Andai saja kalian mensyukuri apa yang telah dikaruniakan Allah, namun kalian tidak bisa mensyukuri anugerah Allah itu. Sikap kalian yang tidak pandai bersyukur telah menjerumuskan kalian pada perubahan kondisi dan keadaan. Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kami seorang Rasul. Beliau memuji sesuatu yang baik dan mengkritik yang buruk. Beliau memerintahkan kami untuk mengajak manusia memeluk agama ini." Selanjutnya Mughirah menyebutkan penjelasan seperti yang dilakukan dua pendahulunya. Ia menutup pembicaraan dengan memberikan tiga pilihan pada Rustum, antara Islam, jizyah, atau perang. Setelah itu ia pergi meninggalkan Rustum dan orang-orang Persia yang bersamanya. Rustum lalu berkata pada pengikutnya, "Di manakah kalian dibanding mereka? Bukankah dua orang yang telah datang dan memberikan tiga pilihan bagi kalian? Lantas orang ketiga ini datang dan tidak berbeda dengan dua lainnya. Mereka menempuh cara yang sama dan mewajibkan perkara yang sama. Demi Tuhan, mereka adalah laki-laki. Aku bersumpah, jika orang memiliki etika dan konsistensi, mereka pasti tak akan berbeda pendapat. Tak ada satu kaum pun yang sangat serius dalam menuntut keinginan mereka yang melebihi bangsa Arab ini." Meskipun Rustum sempat kagum dengan sikap para sahabat Nabi itu, namun bangsa Persia tidak dapat mengambil pelajaran dan manfaat. Bahkan mereka tetap bersikukuh untuk berbuat lalim, hingga Allah memutuskan perkara yang pasti akan terjadi. Pasukan kaum muslimin telah melakukan berbagai upaya dengan meminta bangsa Persia memeluk Islam atau membayar jizyah, dan pasukan Islam kembali ke Madinah. Jika mereka enggan, maka tidak ada jalan lain kecuali perang. Bangsa Persia bersikukuh untuk berperang melawan kaum muslimin. Mereka menyiapkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar, dilengkapi peralatan perang tercanggih pada zamannya. Di front depan pasukan gajah yang terlatih berbaris. Hati mereka benar-benar sudah dipenuhi rasa sombong, congkak, dan pongah. Di medan pertempuran di antara kedua pasukan membentang sungai Al-Atik. Rustum lalu menulis surat pada saat yang berbunyi, "Kamu melintasi sungai menuju kami, atau kami yang akan melintasinya menuju kalian?" Saat menjawab, "Tidak, kalianlah yang melintasinya."
Rustum dan tentaranya lalu melintas di atas sungai Al-Atik itu. Ia telah mengatur kekuatan pasukannya. Di bagian tengah ia memposisikan 18 gajah, masing-masing dilengkapi meriam dan prajurit. Di salah satu sisi barisan pasukan, Rustum memposisikan 8 gajah dan di sisi lain 7 gajah. Masing-masing gajah itu juga dilengkapi meriam dan prajurit. Jalinus berada di antara Rustum dan sayap kanan. Bairuzan berada di antara Rustum dan sayap kiri, sedang antara Rustum dan Yazdajir terdapat kurir yang bertugas mensuplai informasi kejadian perang detik per detik. Di pihak kaum muslimin saat membagi pasukannya menjadi 5 bagian: lini tengah, sayap kanan, sayap kiri, front depan, dan pasukan garis belakang. Ia menunjuk beberapa orang yang fasih. Mereka bertugas mengobarkan semangat pasukan Islam untuk tegar berjihad dan teguh menghadapi musuh. Sa'ad bin Abi Waqqas juga memerintahkan beberapa pembaca Al-Quran melantunkan surat Al-Anfal. Saat surat itu dibaca, ketenangan menyelimuti jiwa para mujahidin. Semuanya merindukan surga. Saat lalu menginstruksikan pasukannya untuk tetap berada di posisi dan barisannya. Jangan bergerak sedikit pun sampai kalian melakukan sholat zuhur. Seusai sholat, aku akan meneriakkan takbir. Pada takbir pertama, ikutlah bertakbir dan bersiap-siaplah. Jika aku bertakbir untuk yang kedua kalinya, bertakbirlah kalian serta pakailah perlengkapan dan persenjataan. Jika aku bertakbir untuk yang ketiga kali, bertakbirlah dan beri semangat sesama pasukan. Dan pada takbir keempat, seranglah sampai kalian berbaur bersama musuh. Senantiasa ucapkan la haula wala quwata illa billah. Perang berkecamuk dengan dahsyat. Kedua kubu bertempur sampai titik darah penghabisan. Pedang saling berdentingan. Tombak melayang ke sana kemari. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang tak ada bandingannya. Peperangan ini berlangsung selama 4 hari. Setiap kali terhenti, perang berkecamuk lagi. Setiap melemah, perang bergelora lagi. Banyak sekali korban yang gugur dari kedua belah pihak. Demikian pula korban luka-luka. Yang paling merepotkan kaum muslimin adalah pasukan gajah. Hampir saja para komandan pasukan berguguran karena kuda-kuda mereka berlarian menghadapi pasukan gajah itu. Melihat kondisi ini, pasukan kaum muslimin dari kalangan Bani Asad yang dipimpin kepala sukunya, Tulaiha ibnu Khuwailid al-Asadi, menyerang pasukan gajah. Saat pasukan Persia melihat tindakan Bani Asad terhadap pasukan gajahnya, mereka berputar. Gajah-gajah itu menginjaki pasukan Bani Asad, sedang di lain sisi panah pasukan Persia juga berhamburan ke arah mereka. Saat bin Abi Waqqas melihat kondisi Bani Asad yang serba sulit itu, ia memerintahkan Asim ibnu Amr at-Tamimi untuk memberikan perlindungan. Mendengar perintah itu, Asim memberikan instruksi pada kaumnya untuk menyerang penunggang gajah itu dengan panah. Ia juga memerintahkan mereka memutus tali sabuk yang mengikat meriam yang ada di atas punggung gajah-gajah itu. Bani Tamim melakukan perintah itu hingga membuat gajah-gajah itu panik dan saling menyerang satu sama lain. Setelah hampir saja binasa, Bani Asad berhasil diselamatkan. Namun dalam pertempuran hari itu, sekitar 500 orang Bani Asad gugur sebagai syahid. Perang terus berkobar, laksana api yang menyala-nyala, dan berlangsung hingga matahari terbenam. Kedua belah pihak kemudian berpisah. Hari pertama perang Kadisya ini dinamakan dengan Hari Armats, dan malamnya dinamakan Malam Huda'ah atau Malam Tenang, karena di malam itu tak terjadi peperangan. Esok harinya pada hari kedua saat memerintahkan agar korban yang meninggal dunia dikuburkan, sedang korban luka dibawa ke Al-Azib untuk diobati. Ia lalu menyiapkan pasukannya seperti sehari sebelumnya. Sebelum peperangan terjadi, datang bantuan pasukan dari Syam di bawah pimpinan Hashim ibnu Utbah ibnu Abi Waqqas. Ia punya julukan Al-Mirkal. Yang mengirim mereka adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah, sesuai perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Brigade Koko Ibnu Amr At-Tamimi berada di front depan pasukan bantuan ini.
Mendapatkan bantuan itu, hati kaum muslimin semakin kuat. Pada hari itu di medan perang, Kok menantang pasukan Persia untuk berperang tanding dengannya. Zulhajib, komandan militer Persia, maju melayani tantangan itu. Pria ini adalah orang kedua setelah Rustum dan orang yang paling berperan dalam perang Jisr. Kok mengenali Zulhajib. Ia berteriak dengan suara lantang. Wahai pembunuh Abu Ubaid, Salid, dan para syuhada perang Jisr. Dengan gesit, Kok menyerang Dzulhajib dan berhasil mengalahkannya. Dzulhajib tewas. Sekali lagi Kok meminta perang tanding, maka tampillah Bairzan dan Banzawan. Keduanya juga panglima pasukan Persia. Kok berhasil menghilangkan nyawa Bairzan, sedang Banzawan tewas di tangan Haris ibnu Dibyan. Kok berteriak, "Wahai kaum muslimin, terjanglah mereka dengan pedang kalian." Di hari itu kaum muslimin berada di atas angin karena pasukan gajah yang sempat merepotkan mereka berhasil dilumpuhkan di hari pertama. Butuh waktu dan kerja keras bagi pasukan Persia untuk membenahinya lagi. Di hari kedua ini kelompok Kok melakukan taktik untuk menakut-nakuti kuda pasukan Persia. Mereka menambali tubuh unta dengan barang-barang sampai tampak seperti gajah. Unta-unta itu digunakan untuk mendesak kuda-kuda pasukan Persia hingga lari tunggang langgang. Pasukan kaum muslimin mengejar dan menyerang mereka, dan banyak korban berjatuhan dari pihak musuh. Kok pada hari itu tampil sebagai pahlawan. Tak seperti hari sebelumnya, perang di hari kedua ini terus berlangsung hingga larut malam. Pada hari ketiga, dua kelompok pasukan kembali ke markas masing-masing. Dari pihak kaum muslimin ada 2.000 korban, baik korban meninggal dunia maupun luka-luka. Prajurit yang terluka dievakuasi untuk memperoleh pengobatan, sedang yang kehilangan nyawa segera dimakamkan. Kaum wanita berperan besar dalam pengobatan pasukan yang mengalami luka-luka itu. Di pihak kaum musyrikin yang kehilangan nyawa pada hari itu sebanyak 10.000 orang. Mereka tidak mengurus atau memikirkan pemakaman mayat-mayat itu, dibiarkan saja berkelimpangan di medan perang. Perang pada hari ketiga dimulai. Kali ini Hashim ibnu Utbah al-Mirqal datang bersama sisa-sisa pasukannya. Musuh mengira pasukan itu adalah bantuan baru yang datang untuk kaum muslimin. Bersama terbitnya matahari, pasukan Kok datang. Saat melihatnya, Hashim berteriak, "Datang bantuan!" Saudaranya Asim melakukan hal yang sama seperti Kok. Pasukan kaum muslimin datang dari segala penjuru. Hal ini tentu makin membuat kekuatan mereka semakin bertambah. Di lain pihak, kekuatan pasukan Persia makin melemah. Mereka kembali menurunkan pasukan gajah ke tengah gelenggang pertempuran. Setelah dibenahi persenjataan dan peralatannya, strategi baru diterapkan. Mereka menyiagakan para prajurit di belakang setiap gajah agar pasukan Islam tidak memutus tali pengikatnya seperti 2 hari sebelumnya. Namun kuda-kuda milik tentara Islam tak lagi berlarian karena sudah terbiasa dengan kondisi ini. Demikian pula gajah, jika berdiri sendirian, ia menjadi buas. Namun jika dikelilingi orang, ia menjadi tenang. Pertempuran makin memanas. Kedua belah pihak adalah pasukan-pasukan berani mati. Said menyuruh Kok dan Asim untuk menyerang gajah, terutama gajah putih dan gajah terlatih. Keduanya lalu mengambil busur panah dan melesatkannya sampai berhasil menebus mata gajah itu dan memutus belalainya. Gajah itu menjadi panik dan menyerang pawang-pawangnya. Mereka lantas terjun ke sungai Al-Atik. Gajah-gajah itu mengikuti, hingga hewan dan pelatihnya sama-sama tenggelam dan kehilangan nyawa di sungai. Pasukan Persia terus terdesak hingga ke seberang sungai Al-Atik. Peperangan terus berlangsung hingga malam tiba. Kedua belah kubu terpisah sebentar, namun saat kembali memerintahkan pasukannya menyerang pasukan Persia. Perang berkecamuk kembali di malam hari itu. Malam itu diramaikan dengan dentingan suara besi. Pasukan kaum muslimin tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka hanya berdesis seperti suara kucing hingga malam itu dinamakan dengan Malam Al-Harir. Perperangan terus berlangsung hingga pagi hari. Kok berseru,
kemenangan akan diraih oleh mereka yang sabar di saat-saat seperti ini. Karena itu, bersabarlah. Kemenangan akan diraih dengan kesabaran. Beberapa panglima pasukan bergabung bersama Kokok dan meneruskan peperangan sampai datang waktu siang. Pasukan Persia makin melemah dan puncaknya Hilal ibnu Ulfah, salah seorang anggota pasukan kavaleri Muslim, bergerak mendekati Rustum dan berhasil menghilangkan nyawanya. Dengan kematian Panglima Persia ini, harapan pasukan Persia untuk memenangi pertempuran pun pupus. Melihat panglimanya kehilangan nyawa, mereka memutuskan untuk melarikan diri. Jalinus memerintahkan pasukannya melintasi sungai. Saat mereka berusaha lari itulah sebanyak 30.000 orang terjatuh dan tenggelam. Korban sebanyak itu jatuh karena mereka terikat satu sama lain. Dalam keadaan terikat dan diserang pasukan Islam dengan tombak, tak ada seorang pun yang selamat. Akhirnya mereka yang berusaha lari itu menemui ajalnya juga, setelah sebelumnya melakukan pertempuran yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Dirar Ibnu Khattab Al-Fahri mengambil bendera besar milik pasukan Persia, Dervasi Kabian. Hari ini dinamakan dengan Hari Al-Qadisiyah. Sesuai peperangan saat menginstruksikan agar ghanimah dikumpulkan. Ternyata yang terkumpul jumlahnya sangat besar. Ia lalu membaginya sesuai ketentuan Allah. Pasukan Islam benar-benar mendapatkan kemenangan nyata. Peristiwa ini merupakan kejadian terbesar yang dialami kaum muslimin bersama bangsa Persia. Dalam pertempuran ini banyak tokoh dan pemimpin pasukan musuh yang kehilangan nyawa. Demikian pula pasukannya, baik kehilangan nyawa karena perang maupun tenggelam. Disebutkan jumlah tewas dari pihak mereka hampir mencapai 50.000. Di pihak kaum muslimin banyak pula tokoh-tokoh Arab dan pemuka sahabat yang gugur sebagai syuhada. Karena demikian besarnya korban yang jatuh dan dampak perang ini, kaum muslimin tidak begitu menganggap besar kejadian-kejadian yang terjadi kemudian. Dalam pertempuran selama 3 hari itu, sebanyak 2.500 mujahidin meninggal dunia. Di antara orang yang mendapatkan anugerah syuhada itu adalah Ibnu Mahjan As-Saqafi. Kami Lights Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.